Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba react kembali sebuah video. Satu video dengan thumbnail yang cukup lumayan menarik ya. Ada Korea Selatan terpojok. Oke, kira-kira ulasan tentang apa ya? Video ini kita akan coba lihat bareng-bareng, dan teman-teman silahkan bisa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke, langsung aja kita akan coba lihat satu buah video dengan judul ataupun thumbnailnya Korea Selatan terpojok. Oh, ini Boromai ya. Pilot Indonesia turun tangan dalam pengembangan KF21 Boramae. Bukti nyata kemampuan anak bangsa. Perjalanan panjang telah dilalui Indonesia dan Korsel dalam mengembangkan KF21 Boramae. Pahit dan getir proses pengembangan KF21 Boramae sudah dilalui bersama oleh Indonesia dan Korsel. Berbagai tantangan satu persatu dipecahkan dalam pengembangan KF21 Boramae tersebut. Dari masalah biaya dan sebagainya ikut mewarnai pengembangan KF21 Boramae. Dan saat ini pengembangan KF21 Boramae tengah diupayakan untuk dilakukan percepatan oleh Indonesia dan Korsel. Insinyur Indonesia dan Korsel kini tengah berupaya maksimal untuk bisa mempercepat perakitan KF21 Boramae. Tentunya ini tak terlepas dari rencana penerbangan perdana KF21 Boramae yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Berbagai laporan media Korsel seperti The Jong Ang menyebut bila KF21 Boramae diupayakan. Oleh sebab itu tak heran bila saat ini Indonesia dan Korsel berupaya mempercepat perakitan KF21 Boramae. Karena sebelum melaksanakan uji udara, KF21 Boramae jelas harus melakukan tes darat terlebih dahulu. KF21 Boramae juga sebelumnya melaksanakan tes mesin. Mesin yang diuji pada KF21 Boramae yakni GE414. Mesin GE414 di jet tempur KF21 Boramae Indonesia dan Korsel. Rupanya merupakan mesin yang sama yang digunakan oleh F-35 yang dikenal bertenaga dan berkualitas. KAI tidak hanya menguji operasi di testbed, tetapi juga memverifikasi bahwa berbagai peralatan yang dipasang di pesawat sebenarnya berfungsi dengan baik. Dilaporkan bahwa uji terbang pertama dari prototipe KF21 akan dimungkinkan setelah uji peningkatan output mesin dan uji mengemudi di darat, di mana pesawat berjalan dengan kecepatan tinggi di landasan pacu. Namun meski mesin jet tempur KF21 Boramae sudah menyala, uji terbang KF21 Boramae menargetkan 2.200 sorti atau jumlah sorti selama 4 tahun ke depan. Ini akan dilakukan dengan cara yang secara bertahap, meningkatkan ketinggian, jarak terbang, dan berat lepas landas. Setelah uji terbang awal akan diperiksa apakah manuver kecepatan tinggi dan belokan mendadak dilakukan secara normal bahkan setelah memuat berbagai senjata dan peralatan, seperti rudal, dan apakah ada kelainan dalam pengoperasian sistem senjata. Selain itu, saat uji terbang sedang berlangsung, uji darat terus memaksimalkan kinerja dengan menangkap kesalahan terkecil sekalipun pada peralatan yang akan dipasang pada KF21. Otoritas militer menetapkan tujuan untuk menyelesaikan pengembangan KF21 pada Juni 2026 setelah lulus tes ini. Sebelumnya diketahui bahwa perkembangan KF21 Boramae antara Indonesia dan Korsel dihadapkan pada permasalahan serius. Isu Indonesia hengkang dari pengembangan KF21 Boramae juga menyeruak luas. Selain itu, pengembangan KF21 Boramae juga disebut sangat compang-camping.
Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Jakarta mengisyaratkan bahwa AS telah memberlakukan pembatasan kritis untuk proyek tersebut yang mendorong penghentiannya. Selain itu, Indonesia juga disebut sangat sulit untuk bisa mendapatkan informasi mengenai KF21 Boramae itu sendiri. Terus terang, delegasi Indonesia dilarang mengakses banyak bagian dari teknologi dan studi KFX, terutama yang berkaitan dengan AS, kata seorang insinyur KAI yang tak mau disebutkan namanya. AS sendiri menyuplai teknologi inti KF21 Boramae seperti mesin, persenjataan, sistem kontrol penerbangan, dan lainnya. AS sampai mengirim delegasi ke Korea Selatan, jaga-jaga bila teknologinya dipergoki oleh Indonesia. Memang benar insinyur AS yang dikirim ke markas KAI sensitif tentang kemungkinan kebocoran teknologi AS ke pekerja Indonesia. Dalam perjalanannya kini Indonesia melibatkan pilot tanah air dalam pengembangan KF21 Boramae. Tak tanggung-tanggung Indonesia setidaknya melibatkan 39 pilot tanah air dan teknisi lokal. Telah dipastikan bahwa Indonesia negara yang bersama-sama mengembangkan pesawat tempur domestik pertama militer Korea. KF21 Boramae telah mengirim 39 pilot dan teknisi domestik ke Korea setelah menunda pembayaran retribusi selama 5 tahun. Awalnya pemerintah melaporkan sendiri bahwa masalah non-pembayaran telah diselesaikan dengan memutuskan untuk merevisi kontrak pembagian biaya pada bulan Maret tahun ini. Setelah konsultasi tingkat kerja pada November tahun lalu, ketika kontribusi Indonesia belum dibayarkan sejak tahun kedua setengah tahun 2017. Keterlibatan pilot Indonesia tentunya menunjukkan bila kemampuan anak bangsa sangat diperlukan dalam pengembangan KF21 Boramae. Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan KF21 Boramae. Selain menyumbang dana partisipasi dalam pengembangan KF21 Boramae, Indonesia juga melibatkan para anak bangsa yang memiliki kemampuan untuk andil dalam pengembangan KF21 Boramae. Keterlibatan pilot Indonesia merupakan kesempatan bagus bagi anak bangsa. Oke, demikian tadi teman-teman ya, satu ulasan video tentang pengiriman para insinyur Indonesia berkaitan dengan proyek KM Boramae Indonesia Korea Selatan, di mana memang timbul isu-isu Indonesia memutuskan kerjasamanya di proyek ini karena terkendala oleh Amerika Serikat, di mana di KM Boramae ini Amerika Serikat sebagai penyuplai seperti mesin, teknologi, ini yang menjadi isu. Kayak gimana menurut kalian teman-teman? Silakan teman-teman bisa berpendapat. Oke, jangan lupa teman-teman bisa like dan subscribe.